Pos ronda yang berada di depan rumah Mas Doni ini, di situ ada salah satu warga yang melakukan gantung diri. Mereka mendengar suara yang seperti suara memanggil-manggil, Pak, Pak, seperti itu. Nah, karena kabar tersebut juga, kondisi desa Mas Doni ini mulai pukul 7 malam saja itu sudah sepi, padahal baru jam 7 malam. Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Pos Horor, channel yang membawakan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Untuk kalian yang mungkin kebetulan menemukan channel kami di beranda YouTube kalian dan tertarik dengan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri, kalian bisa subscribe ke channel kami untuk mendapatkan update-update terbaru dari kami. Untuk jadwal kami tayang hari Selasa dan hari Kamis pukul 7 malam. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita yang berasal dari salah satu subscriber kami, sebut saja namanya Mas Doni. Di sini Mas Doni menceritakan tentang kejadian yang cukup menggemparkan di desanya. Di desanya Mas Doni ini ada sebuah kejadian, yaitu salah satu warganya gantung diri di pos ronda. Kebetulan pos ronda ini berada di depan rumahnya Mas Doni. Nah, kejadian ini bermula ketika dini hari menjelang subuh. Terdengar suara ramai-ramai, suara ribut dari depan rumahnya Mas Doni. Sontak satu rumah Mas Doni, yaitu orang tua Mas Doni, kakaknya beserta Mas Doni itu sendiri, itu terbangun. Langsung mereka ini menuju ke depan rumah. Karena otomatis mereka ini penasaran, ada ribut-ribut apa sebenarnya di depan rumahnya. Setelah sampai di depan rumah, mereka pun bertanya kepada tetangga-tetangganya. Yang ternyata pos ronda yang berada di depan rumah Mas Doni ini, di situ ada salah satu warga yang melakukan gantung diri. Sebut saja nama warga tersebut yang melakukan gantung diri itu Pak Joko. Pak Joko melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri sehingga membuat heboh satu desa. Setelah itu para warga pun langsung cepat-cepat mengevakuasi Pak Joko. Oleh warga-warga, jenazah Pak Joko ini langsung dibawa ke rumah duka. Istri dan anaknya Pak Joko ini pun terkejut karena Pak Joko ini bunuh diri, dan mereka ini menangis histeris karena ya mereka juga tidak menyangka kalau Pak Joko ini akan bunuh diri. Setelah itu acara pemakamanmu dilakukan. Kemudian ada setelah itu acara penyelidikan. Setelah selesai, ternyata diketahui info bahwa Pak Joko ini terlilit hutang hingga melakukan bunuh diri. Nah, kejadian horor ini terjadi setelah 7 hari meninggalnya Pak Joko. Pada suatu malam, ada beberapa warga yang sedang meronda di pos ronda. Pos ronda tempat bekas Pak Joko ini gantung diri. Ketika mereka sedang berjaga di pos, tiba-tiba mereka mendengar suara yang seperti suara memanggil-manggil, Pak, Pak, seperti itu. Sontak mereka ini yang berjumlah 3 orang ini menengok ke arah sumber suara tersebut. Mereka kaget, sekaligus takut karena asal suara itu dari sosok penampakan Pak Joko. Mereka melihat Pak Joko dengan mata yang melotot dan
lidah menjulur, serta kepala Pak Joko ini miring ke sebelah kanan. Akhirnya mereka bertiga pun lari tunggang-langgang sambil teriak-teriak minta tolong. Dan mereka ini larinya ini berpencar-pencar, terpisah-pisah, jadi membuat heboh malam hari di desa itu. Karena teriakan mereka tadi, para warga pun keluar rumah. Dan ada salah satu warga yang nanya ini, kenapa mereka ini teriak-teriak? Nah, kemudian salah seorang warga yang sedang meronda tadi menjelaskan bahwa dia ini melihat penampakan Pak Joko di pos ronda. Mendengar hal itu, para warga ini langsung beramai-ramai untuk mengecek pos ronda tadi. Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ditemukan penampakan apapun. Alhasil para warga pun akhirnya bubar. Dan 3 orang yang meronda tadi juga cepat-cepat pulang karena masih merasa ketakutan. Nah, akibat kejadian itu, esok harinya kabar tersebut ternyata sudah tersebar ke seluruh desa dan juga terdengar sampai ke Mas Doni. Nah, karena kabar tersebut juga, kondisi desa Mas Doni ini mulai pukul 7 malam saja itu sudah sepi, padahal baru jam 7 malam. Biasanya sebelum kejadian ini, sebelum ada berita penampakan ini, desanya Mas Doni ini masih ramai. Beberapa warga masih ada yang beraktivitas. Namun ini mendadak sepi, gara-gara terdapat kabar penampakan tersebut. Nah, kebetulan juga pada malam hari itu, Mas Doni ini pulang sedikit larut malam. Mas ini pulang dari rumah temannya. Nah, otomatis Mas Doni ini ketika mau masuk ke rumahnya, mau tidak mau harus melewati dan melihat pos ronda yang ada di depan rumahnya tadi. Mas Doni pun sebenarnya sudah merasa was-was, deg-degan, dan takut. Rasa was-was, deg-degan, dan takut yang dirasakan Mas Doni itu ternyata benar. Kurang dari 10 meter dari rumahnya, Mas Doni ini menceritakan mendadak hawanya menjadi sangat dingin sekali dan tiba-tiba menjadi sunyi, sehingga Mas Doni ini merinding. Setelah itu beberapa saat kemudian, benar saja, karena Mas Doni ini juga terbayang-bayang akan penampakan Pak Joko itu. Mas Doni ini seakan-akan ada yang kayak memaksa Mas Doni ini untuk menoleh ke arah pos ronda. Dan benar saja, di situ waktu Mas Doni ini menoleh, Mas Doni melihat penampakan Pak Joko yang katanya sangat menyeramkan. Saat itu juga Mas Doni mendadak terdiam seperti patung. Bahkan saking takutnya untuk teriak dan membaca doa pun, mulut Mas Doni ini terasa seperti terkunci karena sangat ketakutan waktu itu. Belum selesai sampai di sana, ternyata sosok penampakan Pak Joko itu mendekati Mas Doni. Semakin dekat dan semakin dekat mendekati Mas Doni. Mas Doni ini mengatakan, tiba-tiba di dalam kondisinya yang sedang ketakutan itu, pandangannya menjadi gelap dan lalu pingsan. Setelah itu
Mas Doni pun tersadar. Dan dia ternyata sudah berada di ruang tamu di rumahnya. Di sana juga ada beberapa warga. Setelah Mas Doni agak baikan, salah seorang warga pun menanyai Mas Doni, apa Mas Doni ini bisa pingsan? Kemudian Mas Doni pun menjelaskan bahwa sepulang dia dari rumah temannya, waktu Mas Doni ini berada di depan rumahnya, dia seperti ke dipaksa menoleh ke arah pos ronda dan melihat penampakan Pak Joko, hingga akhirnya pingsan dan bangun-bangun sudah ada di ruang tamu. Nah, karena kejadian itu, maka menambah suasana seram di desanya. Bahkan lagi-lagi setelah kasus Mas Doni tadi, ternyata masih ada beberapa kejadian lainnya. Yaitu seperti contohnya Mas Doni ini menceritakan ada seorang penjual nasi goreng. Jual nasi goreng keliling, dan ketika ia berjualan, si pedagang nasi goreng ini berhenti tepat di depan pos ronda yang menjadi tempat gantung diri tadi. Nah, waktu berhenti di sana, tiba-tiba penjual tersebut mendengar ada suara, Pak, beli nasi goreng, kurang lebih seperti itu. Nah, otomatis penjual ini menengok, karena ada yang mau beli nasi goreng pikirnya. Setelah ditengok ternyata itu juga penampakan Pak Joko. Langsung penjual tersebut lari dan bahkan sampai meninggalkan gerobaknya di pos ronda tersebut. Nah, katanya Mas Doni ini kejadian tersebut terus berulang kali hingga 40 hari setelah kematiannya Pak Joko. Dan setelah 40 hari tersebut, kejadian penampakan itu mulai berkurang dan lama-lama desanya itu menjadi aman kembali. Jadi tidak ada lagi penampakan Pak Joko itu. Namun setelah 40 hari. Nah, itu tadi adalah cerita dari salah satu subscriber kami yang bernama Mas Doni tentang ya orang yang bunuh diri, sangat miris dan kemudian bergentayangan jadi menghantui di desa tersebut. Nah, mungkin kalian juga yang menonton ini punya kisah yang sama atau mungkin punya cerita yang sama terkait penampakan mungkin orang yang habis bunuh diri, habis meninggal di lingkungan kalian, di daerah kalian, kalian bisa komen. Atau kalian punya cerita sendiri yang ingin kami bawakan di episode selanjutnya, kalian bisa kirim melalui DM Instagram, DM TikTok, ke email ke kami yang sudah kami taruh di deskripsi semua. Juga untuk kalian yang menyukai video kali ini, kalian bisa like dan kalian bisa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian yang suka horor pun juga dapat menikmati cerita kali ini. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah menonton kami hingga saat ini. Dan ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.